nih untuk teman-teman pasti sudah pernah kita bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, atau mungkin yang baru ikut kelas online di malam hari ini ataupun yang sudah pernah, ya, kita akan bahas lagi tentang apa itu sebenarnya integritas, ya teman-teman. Jadi terkait kita sebagai warga negara Indonesia, ya, kita harus menjunjung tinggi yang namanya integritas. Integritas sebagai warga negara, integritas sebagai bangsa Indonesia, integritas uh, sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi tentang nilai persatuan dan kesatuan. Nah, kalau kita jabarkan, integritas itu sama seperti halnya dengan konsistensi, ya, yang berupa ucapan, keyakinan, dan itu semua tercermin dalam perbuatan atau perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Terkadang orang itu berbicara sebatas di bibir saja, sedangkan hatinya berisi kesombongan, iri, dengki, dendam, dan emosi. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak memiliki integritas. Maka dari itu, untuk menjadi warga negara yang baik, ya, karena kaitannya kita membahas tentang kewarganegaraan, kita harus memiliki sikap integritas yang tinggi, khususnya integritas nasional. Nah, ada beberapa contoh sikap yang mencerminkan integritas nasional yang tinggi. Ya. Yang pertama itu ada sikap jujur, ya, tidak berbohong, menipu, meskipun ada kesempatan mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Nah, kita harus menjunjung tinggi sikap tersebut. Nah, itu sama halnya dengan kita menjunjung integritas dengan kejujuran. Kemudian yang kedua ada bertanggung jawab. Nah, dengan bertanggung jawab itu artinya kita berani mengakui kesalahan dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya, ya. Dengan tidak menyalahkan orang lain dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya contoh sikap yang menunjukkan integritas itu adalah konsisten, ya. Tindakan Anda sesuai dengan apa yang Anda katakan, sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh Anda. Nah, itu konsisten. Kemudian selain itu juga ada tepat waktu. Nah, datang tepat waktu untuk bekerja, untuk pergi sekolah, untuk rapat, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi profesional, ya, menjaga martabat dari diri kita dan tidak melakukan hal-hal yang tercela, merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Bertindak profesional, itu penting, ya, untuk menjaga integritas. Kemudian berikutnya adalah objektif. Apa itu objektif? Yakni tidak membiarkan prasangka pribadi mempengaruhi penilaian keputusan Anda. Jadi kita harus bersikap objektif. Kemudian berikutnya adalah berani. Nah, berani tentang apa? Bukan sekedar berani yang semena-mena, tidak, tapi berani menyampaikan kebenaran dan menghadapi kesulitan. Bahkan ketika itu membuat Anda kadang dikucilkan, kadang dijauhi dan lain sebagainya. Tapi teman-teman di sini harus berani mengungkapkan kebenaran. Kemudian berikutnya sikap integritas itu ada transparan, terbuka, ya, jujur tadi, kemudian berkomunikasi dan bertindak. Kita harus transparan. Berikutnya adalah sederhana, ya, hidup bersahaja, tidak berlebihan. Nah, itu termasuk sikap-sikap integritas juga. Kemudian yang berikutnya adalah menghormati. Nah, di sini apa yang kita hormati?
yakni menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan diskriminasi, ya, atau bullying dan lain sebagainya, saling mengejek, saling mengucilkan dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Nah, dari sikap-sikap itu tadi, itu yang di dalam kehidupan kita sehari-hari harus kita terapkan, ya, agar kita tercermin atau kita dapat mencerminkan sikap integritas kita menjadi warga negara yang baik. Jadi itu untuk pembukanya tentang integritas, ya. Berikutnya kita lanjut ke beberapa soal TWK, tes wawasan kebangsaan. Di sini ada 15 soal pretest yang akan kita bahas satu persatu, ya. Dari soal pertama. Nah, oke. Kita langsung baca saja untuk soal pertama tentang integritas. Tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Jadi di sini di nomor 1 pertanyaannya, integritas merupakan salah satu sikap yang sangat penting karena integritas merupakan salah satu pengamalan dari paham nasionalisme dan sikap yang sangat terpuji. Nah, dengan integritas tentunya lingkungan yang kita tempati akan terasa lebih nyaman, aman, tentram, karena dengan integritas tidak akan ada kebohongan. Nah, tadi sudah saya sebutkan, ya, contoh, salah satu contoh dari pengamalan nilai integritas, sikapnya itu apa? Nah, sikap yang tidak sesuai dengan perilaku integritas di lingkungan sekolah adalah, nah, jadi di sini di soal ini ada beberapa kata kunci yang harus dipahami, ya. Yang pertama, kata integritas nasional, kemudian ada paham nasionalisme di sini, kemudian agar nyaman, aman, tentram, tidak akan ada kebohongan. Nah, kemudian ini ada kata tidak sesuai. Jadi pengecualian, ya. Itu. A. Bolos ketika mendapat jadwal siskamling atau tidur saat siskamling. Nah, ingat lingkungannya adalah lingkungan sekolah. B. Mencuri uang dari orang tua untuk dijadikan uang jajan sekolah. C. Melakukan korupsi baik itu uangnya banyak ataupun sedikit. D. Hanya menyontek ketika ulangan. E. Berbohong kepada orang tua tentang ranking di sekolah. Nah, kira-kira jawabannya apa menurut teman-teman? Yang terkait dengan sikap yang tidak sesuai dengan perilaku integritas di lingkungan sekolah. A, B, C, D, atau E? Oke, jawabannya adalah D. Hanya menyontek ketika ulangan. Jadi beberapa kita ulas lagi, ya. Semua pilihan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan perilaku integritas. Namun dalam konteks soal ini, pilihan D lebih sering terjadi di lingkungan sekolah, ya. Menyontek adalah salah satu bentuk perilaku yang melanggar kejujuran. Tadi sudah saya jelaskan bahwa salah satu sikap yang mencerminkan integritas adalah sikap kejujuran dan tanggung jawab. Yang bertentangan dengan sikap integritas di lingkungan sekolah, yakni menyontek. Nah, itu untuk yang nomor 1. Misalnya di nomor-nomor awal itu soalnya masih mudah, ya teman-teman. Oke, kita bahas nomor 2. Ini. Pada tahun 2007, lagu Rasa Sayangi, ya itu pernah dengar, ya mungkin, ya. Jadi lagu Rasa Sayangi ini digunakan untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia. Kan. Pariwisataan Malaysia yang kemudian pada tahun 2017 lagu ini kembali digunakan saat pembukaan SEA Games 2017 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.
Tak berhenti di situ, isu klaim lagu Rasa Sayangnya juga muncul setelah ada girl group K-pop Stacy menyanyikan lagu ini saat jumpa fans di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, klaim ini pun terbantahkan dengan pengakuan UNESCO bahwa lagu Rasa Sayangnya sebenarnya merupakan lagu daerah Indonesia yang diciptakan Paulus Pil yang berasal dari Maluku sebagai bentuk bela negara akan budaya Indonesia. Sikap yang kita ambil adalah, nah sebenarnya peristiwa-peristiwa ini sering sekali terjadi teman-teman, ya. Jadi budaya kita diklaim oleh negara lain. Yang besar itu kemarin ada Reok Ponorogo juga sempat diklaim oleh Malaysia ya. Nah, dan di tahun 2007 ini ada lagu Rasa Sayang. Nah, apa yang seharusnya kita ambil sikap bela negara, bentuk bela negara akan budaya? A. Menghindari konflik dengan Malaysia karena kita merupakan negara serumpun. B. Melakukan protes atas klaim dari Malaysia. C. Mengapresiasi kebudayaan di Indonesia. D. Melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam. E. Melakukan asimilasi budaya Indonesia dan budaya lain sehingga budaya Indonesia semakin dikenal. Nah, sebagai bentuk sikap bela negara akan budaya, apa yang harus kita ambil? Tuh. Yang pertama, menghindari konflik, melakukan protes tentang klaim dari Malaysia, atau mengapresiasi kebudayaan di Indonesia, atau melestarikan atau melakukan asimilasi dengan budaya lain sehingga budaya Indonesia semakin dikenal. Nah, kira-kira yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam. Itu yang paling make sense untuk dilakukan oleh generasi kita, generasi muda juga ya. Jadi jangan sampai teman-teman tentang budaya, apalagi itu budaya di daerahnya kita sendiri, itu kita tidak pernah menjunjung tinggi, melestarikan, tidak pernah menggunakan ya, atau bahkan melupakan. Nah, itu yang keliru ya. Jadi setidaknya melestarikan budaya merupakan bentuk bela negara yang paling strategis dan berkelanjutan. Tuh. Jadi bukan berarti bela negara kita harus perang, kita harus berkonflik karena adanya klaim tersebut. Nah, itu sudah ada yang mengurus memang. Nah, untuk tugas kita menjadi warga negara, ya melestarikan warisan budaya itu agar tidak terulang kembali ya identitas nasional kita diklaim oleh pihak lain atau oleh negara lain. Tuh, itu untuk nomor 2. Kemudian nomor 3. Kita masuk ke kasus kematiannya Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah. Ya, pasti pernah dengar kasus ini yang diakibatkan kecelakaan di Tol Jombang. Dengan adanya kasus tersebut, kehidupan keluarga pun ikut tersorot, termasuk kehidupan adiknya Febri, Puji Utami Putri, yang mendadak viral karena kejadian tersebut. Banyak netizen yang menghujat Fuji karena menjadi terkenal karena adanya musibah. Diskriminasi terhadap Fuji seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apa? Ya, alasannya apa? Yang masuk akal ya. Bukan karena jawabannya rezeki setiap orang sudah ditakdirkan, bukan itu. Ya, itu iya. Tapi kita pilih jawaban yang masuk akal yang berkaitan dengan studi kasus. Nah, kasusnya apa? Tentang diskriminasi. Tidak boleh dilakukan. Alasannya apa? A. Kita tidak boleh berbuat tidak adil terhadap sesama manusia. B. Kita harus memperlakukan manusia sesuai harkat martabatnya. C. Kita tidak boleh memecah persatuan dan kesatuan bangsa. D. Kita harus menghargai kerja keras orang. E. Kita tidak boleh berasumsi dengan pikiran kita saja. Ya, tadi apa? Ya,
Salah satu dari sikap menjunjung integritas itu adalah dengan cara berpikir objektif. Nah, kira-kira yang mana? Yo, jawabannya iya. Di situ sebenarnya hampir semua jawaban itu bagus ya. Tidak boleh berbuat tidak adil, memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya, tidak boleh memecah persatuan, kita harus menghargai kerja keras, kita tidak boleh berasumsi dengan pikiran kita saja. Nah, tuh, kita harus objektif, berarti tidak melakukan diskriminasi, tidak boleh dilakukan. Nah, kuncinya diskriminasi ini berarti. Lawan dari diskriminasi atau diskriminasi bisa disebutkan adalah sesuatu yang tidak adil. Iya enggak sih? Ya, itu jawabannya yang A. Diskriminasi adalah tindakan tidak adil yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Menghujat seseorang karena menjadi terkenal akibat musibah adalah bentuk dari ketidakadilan. Itu untuk jawaban yang nomor 3. Kita masuk ke soal nomor 4. Nasionalisme sangat penting untuk ditumbuhkan dalam diri setiap warga negara Indonesia, termasuk aparatur sipil negara. Hal tersebut bukan hanya sekedar formalitas saja, ya, tetapi harus dapat mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga setiap pegawai ASN titik titik titik. Nah, nasionalisme kita buka bersama. Apa itu nasionalisme? Memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dan mampu menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik yang berintegritas dan profesional. Memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Berperan aktif dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Memiliki karakter yang kuat dengan wawasan kebangsaan dan semangat patriotisme. Memiliki orientasi berpikir yang luas yang berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Ayo, hanya sekedar formalitas saja harus dapat mengaktualisasikan nasionalisme. Yang mana jawabannya? Yo, silakan. Antara A, B, C, D, E itu hampir-hampir mirip ya. Hampir-hampir sama. Positif semuanya. Coba difikirkan.
Baik, jawabannya yaitu A jelas ya. Karena di situ selain jawabannya paling panjang, tapi di situ menjelaskan bahwa ASN itu harus memiliki integritas dan profesional, merupakan bentuk aktualisasi nasionalisme dalam pelayanan publik, menunjukkan cinta tanah air melalui kinerja dan juga etikanya. Tuh. Kemudian selanjutnya di nomor 5. Sebagai upaya memasyarakatkan nilai integritas dapat dimulai dari aparatur birokrasi sebagai model dan percontohan secara luas bagi seluruh warga negara. Maksudnya apa nih? Upaya memasyarakatkan nilai integritas itu bisa dimulai dari aparatur birokrasi sebagai model percontohan. Jadi ketika kita menjadi aparatur birokrasi, ya, kita harus benar-benar menjadi seorang teladan yang mampu memasyarakatkan nilai integritas. Nah, strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan integritas moral aparatur negara dapat diimplementasikan dalam bentuk program yang secara simultan melalui kegiatan berikut, kecuali secara simultan, secara aplikatif, secara penerapannya. A. Penegakan disiplin melalui sistem penghargaan dan punishment. Di situ ada reward and punishment. Jadi yang berprestasi diberikan penghargaan, yang keliru dikasih hukuman. Atau yang B. Mekanisme rekrutmen CPNS melalui sistem CAT. Atau yang C. Peningkatan kesejahteraan yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Atau yang D. Upaya penegakan disiplin ASN melalui program pemberian penghargaan dan sanksi atas pelanggaran. Atau yang E, pembuatan sistem anti korupsi nasional. Yo, jawaban A dan jawaban D agak sama. Hanya beda panjang dan pendek. Kalau yang A itu berbasis sistem, kalau yang D itu berbasis program. Tapi jawabannya adalah kecuali. Yang mana? Yang B atau yang C? C. Ingat, bekerja itu tidak hanya untuk ini ya. Ada tanggung jawab di sana. Ketika teman-teman bekerja, baik itu menjadi ASN ataupun bukan, ya. Fokusnya tidak di sini, tapi fokuslah terhadap pelayanan yang Anda berikan dan kinerja yang Anda berikan. Peningkatan kesejahteraan memang penting, tapi dalam konteks upaya moral integritas, langkah-langkah administratif, dan sistem rekrutmen serta penegakan disiplin sistem anti korupsi itu lebih langsung berdampak. Jadi dampaknya lebih terasa. Number 6. Pada tahun 2015 di Semarang dilaksanakan yang namanya Rembuk Integritas Nasional yang dihadiri oleh 40 KLOP. Menghasilkan apa? Kesepakatan berbagai panduan yang dibutuhkan untuk pembangunan budaya integritas nasional.
kecuali A. Panduan pembentukan tunas integritas, B. Panduan komite integritas, C. Panduan pengendalian strategis KKN, D. Konsep integritas nasional, E. Pemerataan dan pengelolaan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kecuali yang mana? Kecualinya yang E. Pemerataan dan pengelolaan KKN. Masa diratakan dan dikelola? Tidak mungkin. Ya. Jadi di situ membahas panduan pembentukan tunas integritas, panduan komite integritas, dan juga panduan pengendalian strategis korupsi, kolusi nepotisme, dan konsep integritas nasional. Itu yang dibahas di sana. Dalam panduan pemerataan dan pengelolaan tidak dong. Bisa di pemerataan dan dikelola. Tuh, hati-hati untuk soal seperti itu. Nomor 7. Sebagai salah satu dasar hukum pelaksanaan bela negara, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang telah mengamanatkan bela negara sebagai bentuk pelayanan kepemudaan yang dapat diimplementasikan dengan cara dibuka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang bela negara, pelayanan kepemudaan yang dapat diimplementasikan dengan cara. Caranya apa? A. Kemudahan dalam mendapatkan pendidikan pertukaran pelajar ke luar negeri. B. Peningkatan dalam memperluas kesempatan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi dan keahlian yang dimiliki. C. Perluas kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Pemberian pelatihan soft skill, perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri. E. Partisipasi aktif dan keikutsertaan dalam organisasi internasional dan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda. Mana yang kiranya berkaitan dengan bela negara? Nah, udah kelihatan ya? Jawabannya adalah yang E. Partisipasi aktif dalam organisasi dan pelatihan pemimpinan. Nah, ini bentuk pelayanan kepemudaan yang menguatkan rasa bela negara. Nomor 8. Di dalam periode kedua pemerintahan Joko Widodo, Presiden Joko Widodo akan memprioritaskan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Radikalisme sangat mudah kita kenali. Ini titik harusnya. Sumber daya manusia. Radikalisme sangat mudah kita kenali. Hal tersebut karena memang pada umumnya penganut ideologi ini ingin dikenal atau terkenal dan ingin mendapat dukungan lebih banyak orang. Itulah sebabnya radikalisme itu selalu menggunakan cara-cara yang ekstrim. Berikut ciri-ciri radikalisme, kecuali radikal. Apa itu radikalisme? Ada yang tahu radikalisme? Ya, kita tahu radikalisme itu adalah suatu paham, aliran, menginginkan perubahan, biasanya perubahan politik secara drastis, nah, dengan menggunakan kekerasan, ya kan, menggunakan anarkis, sikap ekstrim, fanatik, intoleran, nah biasanya gitu, itu radikal. Mana? Kecuali selalu menggunakan cara-cara yang ekstrim.
Ciri-cirinya radikalisme kecuali melakukan upaya penolakan secara terus-menerus menuntut perubahan drastis. Nah, ini radikal. Orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang ingin mereka jalankan. Ya, penganut radikalisme tidak menyukai menentang lambang negara liberal. Penganut radikalisme memiliki anggapan bahwa semua pihak yang berbeda pandangan dengannya adalah salah. Betul. Penganut radikalisme tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka. Harusnya si C, ya enggak? Betul. Kurang tepat, kurang relevan ciri umum radikalisme. Jadi mereka itu selalu menorak terus-menerus untuk perubahan drastis, memiliki keyakinan yang kuat, ya, tidak suka dengan apa yang bertentangan, dan juga tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan. Itu radikal. Jadi ketika ada ciri-ciri ini di lingkungan Anda, ya, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ya, oh iya, ciri-cirinya orang ini ingin perubahan drastis, oh ternyata menggunakan kekerasan, oh ternyata tidak suka dengan atau beranggapan pihak yang berbeda dengan dia itu adalah keliru dan lain sebagainya. Itu orang-orang radikal. Lalu nomor 9. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM berujung ricuh berakhir dengan tindakan anarkis. Fasilitas umum, pertokoan dirusak, lalu lintas, jalan raya macet akibat pembakaran ban. Tindakan yang dilakukan oleh pengunjuk rasa tersebut memperlihatkan sikap yang tidak menjunjung tinggi nilai apa. Nah, kalau yang kemarin dekat di waktu-waktu yang paling dekat itu adalah unjuk rasa di gedung DPRD, di gedung DPR, ya. Nah, unjuk rasa boleh, menjadi demonstran boleh, silahkan menyampaikan aspirasi, ya kan? Tapi tidak dengan anarkis, tapi tidak dengan kerusuhan, tidak merusak dan lain sebagainya. Itu udah keliru. Nah, kalau sudah keliru seperti itu, nah itu tindakan yang bertolak belakang atau tidak menjunjung nilai yang mana. Nah, sebenarnya kalau kita telaah ya tidak menjunjung nilai-nilai Pancasila semua, ya enggak sih? Nah, tapi yang paling cocok yang mana? Ketuhanankah, kemanusiaankah, persatuankah, kerakyatankah, atau keadilan? Yang mana kira-kira? Ya, betul. Adalah yang D, tentang kerakyatan. Kenapa? Karena tindakan anarkis, kerusakan fasilitas itu merugikan orang lain, ya. Tidak menghormati prinsip kerakyatan yang mengedepankan penyelesaian aspirasi secara damai dan bertanggung jawab. Tahu bunyinya? Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tuh, harusnya bermusyawarah, mewakili ya mewakili, tuh, mewakili orang-orang yang di rumah yang tidak ingin ikut berdemonstrasi dan lain sebagainya atau berunjuk rasa. Tapi tidak dengan merusak, tidak dengan membakar ban, merusak pertokoan, mengambil pagar, ya. Kalau kemarin itu ricuhnya seperti itu, melempar dan sebagainya. Oke, lanjut. Penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus agar mereka dapat menjalani hidup selayaknya manusia pada umumnya. Salah satu penyandang disabilitas adalah tunanetra, ya. Untuk menunjang pengetahuan dan kemampuan membaca secara khusus disediakan buku pelajaran yang dialihkan dalam huruf Braille yang dapat diakses oleh para penyandang tunanetra. Namun kesediaan jumlahnya masih minim, adapun ketersediaan buku-buku bacaan dalam huruf Braille di pasaran masih berkisar
ribuan judul. Tantangan menerjemahkan buku pelajaran dengan huruf Braille terdapat pada simbol-simbol khusus seperti pada pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Makna yang terkandung dalam wacana di atas adalah tuh. Jadi pada dasarnya semua manusia itu harus memiliki kesempatan yang sama. Harus diperlakukan secara adil. Memiliki hak yang sama antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, gambaran itu menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan kah? Atau setiap orang berhak mendapatkan informasi dan pengetahuan? C. Pemerintah harus lebih memperhatikan kebutuhan para penyandang tunanetra. Penyandang tunanetra sudah bisa mengakses buku pelajaran. Menerjemahkan simbol-simbol fisika huruf Braille memerlukan waktu lama. Yang mana? Yang mencakup keseluruhan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan kah? Atau setiap orang berhak mendapatkan informasi? Ternyata yang D, teman-teman. Kalau saya sih sebenarnya lebih condong ke sini ya. Tapi kita pahami coba. Kenapa jawabannya penyandang tunanetra sudah bisa mengakses buku pelajaran dalam buku. Jadi adalah menyimpulkan dari wacana ini. Makna yang terkandung itu adalah penyandang tunanetra sudah bisa mengakses buku pelajaran dalam huruf Braille. Jawabannya D. Betul. Anita merupakan pegawai negeri sipil di suatu instansi pemerintah daerah. Di instansi tersebut terdapat banyak latar belakang pegawai yang berbeda-beda. Mulai dari berbeda suku, adat, agama, dan juga budaya. Namun sebenarnya hal itu tidak menjadi permasalahan karena mereka selalu bersatu. Setiap rapat dilaksanakan selalu diputuskan dengan kesepakatan bersama. Bahkan di jam istirahat pun pegawai selalu memberi kesempatan pada pegawai lain dan beribadah. Hubungan kerja yang harmonis dan saling bertenggang rasa membuat kehidupan di kantor Anita sangat kondusif. Melihat peristiwa di atas, hal yang mencerminkan pengamalan Pancasila ketiga adalah Satuan Indonesia. Anita merupakan PNS. Mulai dari berbeda suku, adat, agama, budaya, namun hal itu tidak menjadi permasalahan karena mereka selalu bersatu. Dalam setiap rapat yang dilaksanakan selalu diputuskan dengan kesepakatan bersama. Yang C nomor 4 dong. Bahkan di jam istirahat pun seluruh pegawai selalu memberi kesempatan bagi pegawai yang lainnya untuk beribadah. Sila pertama. Hubungan kerja yang harmonis dan saling tenggang rasa membuat kehidupan di kantor Anita sangat kondusif. Bersatu yang B harusnya. Ya, persatuan dalam keberagaman mencerminkan pengamalan Islam juga. Ini jawabannya. Kalau yang ini tadi masuk sila 4. Kalau yang ini masuknya sila
kelima. Oke, jawabannya B. Nomor 12. Kita sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia terlihat pada setiap daerah masing-masing mempunyai kebudayaan dan adat istiadat. Akibat kondisi tersebut sering terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilatar belakangi keberagaman budaya dan adat istiadat. Apabila dilihat dari nilai kemanusiaan Pancasila, konflik yang didasarkan pada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana penjelasan tersebut menunjukkan lemahnya. Nah, di sini kata kuncinya adalah negara majemuk. Ya, kemajemukan bangsa Indonesia terlihat pada setiap daerah masing-masing mempunyai kebudayaan dan adat istiadat. Tuh, kemajemukan itu adalah memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat. Konflik berdasarkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana penjelasan tersebut menunjukkan lemahnya sisi religius bangsa Indonesia. No. Keadilan yang diciptakan pemerintah, tidak. Sikap kerukunan antar bangsa Indonesia, penghormatan terhadap harkat martabat manusia, penghormatan terhadap nenek moyang bangsa Indonesia. Harusnya ini, ya enggak sih? Betul. Antar bangsa, antar sesama yang masih lemah, ya. Karena di sini disebutkan bahwa kemajemukan yang dimaksud adalah perbedaan atau keanekaragaman kebudayaan dan juga adat istiadat. Jawabannya C. Sikap kerukunan yang masih lemah. Nomor 13. Penyelewengan hak kewajiban dan kewenangan dan tanggung jawab kerap kali terjadi. Salah satu contohnya kasus kekerasan yang dilakukan aparat terhadap pencuri sandal. Penyimpangan tanggung jawab kewenangan dalam menjalankan tugas. Nah, aparatur negara seharusnya dapat memproses kasus pencurian tersebut secara hukum tanpa melanggar hak seseorang. Peristiwa ini bertentangan dengan kegiatan pokok pemerintahan dalam upaya penegakan HAM, yaitu peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum, lalu keteladanan kepada negara peserta pemimpin lainnya untuk mematuhi menaati hukum dan hak manusia secara konsisten serta konsekuen. Nah, meskipun jawaban nomor A ini panjang, ya, dan baik, ya, tapi coba diperhatikan dulu untuk jawaban-jawaban yang lainnya. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dalam rangka menyelesaikan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. Dinamika masyarakat berarti tidak ada protes dari masyarakat dan lain sebagainya. Hanya untuk meredam itukah? Tidak. Jawaban B keliru. Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen, arsip lembaga serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum. Penyelamatan barang bukti ya perlu, tapi bukan itu. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjalin efektivitas penegak hukum dan HAM. Koordinasi ini bukan masalah koordinasi, ini masalahnya itu tadi hukum yang tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pengembangan sistem penegakan kelembagaan hukum yang transparan. Nah, peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara ini. Jadi semua warga negara memiliki persamaan hak di muka hukum. Seharusnya seperti itu. Seharusnya setiap warga negara memiliki hak yang sama di muka hukum. Jawabannya A. 14. Sidik merupakan seseorang yang selalu jujur, baik itu jujur dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Integritas sekali. Dia tidak berbohong untuk menjadi temannya atau dirinya sendiri. Sidik juga tidak pernah nyontek. Bahkan ketika dia sangat kesulitan dalam menghadapi ujian, dia tetap mengerjakannya sendiri karena ia sadar bahwa kejujuran itu penting.
Sikap yang berasal dari sikap Sidik berasal dari keteguhan yang berasal dari hati Sidik, lingkungan yang baik seperti lingkungan keluarga yang selalu menanamkan sikap jujur, kejujuran yang berasal dari lingkungan sekolahnya dan teman-temannya, karena Sidik tidak terbiasa berbohong, jujur karena Sidik tidak ingin dibohongi juga oleh orang lainnya. Nah, kejujuran itu berasal dari mana? Memang lingkungan itu mempengaruhi. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah juga mempengaruhi. Tapi, nah jawabannya ini nih. Tapi yang paling penting adalah kejujuran itu harus ada pada hati masing-masing. Tuh, dimulai dari diri sendiri. Nomor 15 terakhir, negara sangat menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Saat ini semua masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya pada pemerintah bila kebijakan yang dianggap tidak memihak pada rakyat. Dari pihak pemerintahan juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, baik melalui penyampaian aspirasi secara langsung maupun menggunakan media press. Berdasarkan wacana di atas dapat disimpulkan bahwa nah, yuk, menyampaikan pendapat itu bisa lewat mana saja, katanya. Kesimpulannya apa? Menyampaikan kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi. Tidak. Pemerintahan menjamin dan menjunjung tinggi kemerdekaan mengungkapkan pendapat bagi warga negaranya. Iya. Setelah terjadinya reformasi, masyarakat dapat melakukan aspirasi dan kritik secara bebas. Ya nggak bebas-bebas banget. Ya, kritik pun, aspirasi pun ya harus yang tertata, teratur, tidak memaki, mencaci, dan lain sebagainya. Kebebasan demokrasi pada masa sekarang sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Ya enggak, tergantung undang-undang, no. Pemerintahan memberikan batasan pada pers untuk memberikan informasi terkait pemerintahan pada masyarakat luas. Yo, yang mana? Tadi ya, B ya. Pemerintah menjamin menjunjung tinggi kemerdekaan mengembangkan pendapat bagi warga negaranya. Tuh, hanya perlu teliti dan jeli intinya. Memang